Umair bin Wahab kemudian meminta seseorang menyiapkan pedang dan memberinya racun. Kemudian ia bertolak ke Madinah dengan niat yang tinggi untuk membunuh Rasulullah, serta mengambil kembali anaknya yang ditawan oleh kaum muslimin. Ketika sampai di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umair kemudian diminta masuk oleh Rasulullah. Namun sebelum itu, Sayyidina Umar bin Khattab terlebih dahulu waspada. Sebagaimana biasa, Umar selalu bengis dan kejam terhadap musuh Allah. Umar mengikatkan tali pedang di leher Umair dengan keras. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ia jaga, karena ia khawatir akan segala bentuk tipu daya dan siasat dari musuh Allah Umair bin Wahab. Rasulullah kemudian menjaga kehormatan tamu beliau dengan meminta Sayyidina Umar melepaskan ikatan di leher Umair. Beliau meminta Umair untuk mendekat kepadanya. Umair bin Wahab kemudian mendekat kepada Rasulullah dan mengucapkan salam, sebagaimana orang-orang jahiliyah mengucapkannya kepada lawan bicara mereka. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapi salam Umair. Wahai Umair, sesungguhnya Allah memuliakan kami dengan mengucapkan salam yang lebih baik daripada itu. Ucapan salam Islam adalah ucapan salam para penduduk syurga. Apa gerangan yang membuatmu datang kemari? Tanya Rasulullah kepada Umair bin Wahab. Ia kemudian mengutarakan maksudnya bahwa ia ingin agar kaum muslimin memperlakukan tawanan perang dengan baik. Kemudian Rasulullah bertanya, "Lalu untuk apa pedang yang tergantung di lehermu itu?" Umair menjelaskan, "Ini hanyalah sebuah pedang yang buruk, wahai Muhammad, yang tidak bermanfaat." "Jujurlah Umair, apa tujuanmu sebenarnya?" ujar Rasulullah mendesak Umair agar mau berterus terang. Namun Umair bin Wahab terus bersikukuh bahwa tujuannya hanyalah ingin menyelesaikan urusan tawanan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Beliau berkata, "Bukankah engkau, wahai Umair, duduk bersama Sofwan bin Umayyah di dekat bebatuan? Kalian lalu menyebut orang-orang Quraisy yang dikubur di sumur, dan engkau menyatakan, jika bukan karena hutangmu yang belum dilunasi dan khawatir keluargamu akan terbengkalai, maka niscaya engkau akan menemui dan membunuh Muhammad." Kemudian Sofwan berjanji akan mengurus semuanya agar engkau bisa membunuhku. Maka Allah lah yang menghalangimu dari menjalankan semua rencana tersebut. Perkataan Rasulullah itu sontak membuat Umair terdiam. Ia berpikir, bagaimana mungkin beliau bisa mengetahui apa yang ia bicarakan dengan Sofwan. Sementara saat itu, tiada seorang pun yang mendengar pembicaraan selain mereka berdua. Bahkan Sofwan juga telah berjanji untuk merahasiakan apa yang mereka rencanakan. Bukankah terlalu cepat berita itu sampai ke telinga Nabi jikalau memang seseorang telah membocorkannya, kemudian pergi ke Madinah dan menyampaikan kepada kaum muslimin? Maka semua kenyataan ini memberikan keyakinan kepada Umair bin Wahab bahwa yang di hadapannya tidak lain adalah utusan Allah. Maka saat itu juga Umair menyatakan keislamannya. Umair berkata, "Demi Allah, tidak ada yang hadir saat itu selain aku dan Sofwan. Demi Allah, tidak ada yang memberitahukan engkau mengenai perkara ini kecuali Allah yang melakukannya. Segala puji bagi Allah yang telah membimbingku untuk memeluk Islam." Kemudian Umair langsung mengucapkan syahadat dengan sebenar-benarnya.
Lalu Rasulullah berseru kepada para sahabatnya untuk mengajari Umair tentang agama Allah melalui kitab dan sunnah nabinya. Serta tidak lupa Rasulullah meminta anak Umair yang ditawan agar dibebaskan. Sahabat yang dirahmati Allah, Umair bin Wahab radhiyallahu anhu kemudian merenung tentang tujuan awalnya datang ke Madinah demi membunuh sang Nabi menggunakan sebilah pedang beracun. Namun seketika di hadapan Rasulullah ia bertolak dari seorang penyembah berhala menjadi seorang penyembah Allah yang esa. Umair radhiyallahu anhu kemudian bertekad untuk menerangi Mekah dengan jalan dakwah Islam, karena saat itu kaum Quraisy masih banyak yang memendam kebencian terhadap agama Allah. Beliau lalu memohon izin kepada Rasulullah untuk kembali ke Mekah dan mensyiarkan Islam kepada keluarga, kerabat, dan orang-orang yang masih berpegang kepada paham jahiliyah. Berkat usahanya itu, tidak sedikit orang yang masuk Islam, sehingga beliau yang dulu dikenal sebagai syaitonnya Quraisy maka kini menjadi penyeru kepada kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa kembali kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya di saat kita lalai dan mendapati diri kita berada di tepi jurang kemaksiatan. Saya sebagai narator cerita undur diri. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada sahabat semua saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.